Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walillahil Fatihah. Nah, sekarang halaman 23 sing paling bawah sendiri. Nah, ini cukup baca dari situ langsung kita terangkan. Jadi keterangan di dalam sholat itu ada beberapa hal yang membatalkan sholat. Nah, ini harus tetap kita jaga, jangan sampai sholat kita itu batal ya semampu mungkin ya, sekuat kita. Di antaranya yang membatalkan sholat itu ada 14. Yang pertama karena hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar, itu membatalkan sholat ya. Lek hadas besar niku jarang, kecuali wanita enak sholat datono nun sewu head misalkan, maka sholatnya batal sana niku. Nek wong lanang enak sholat muro keluar sperma nun sewu kan hadas besar, iku tuh kau mikir nopo kok sampai keluar sperma, iku sholatnya batal. Hadas kecil iku contohnya keluar barang dari jalan depan atau jalan belakang, teko ngarep ambil puri, ini gua hadas kecil, baik zat cair, padat atau gas. Nah, 3 hal itu keluar dari jalan depan kita waktu sembahyang, datang nguyu, puyu, ya maka batal sholat kita. Enak-enak sholat, datang metu angin, sekalipun itu anginnya sedikit. Nyes krasa ngoten. Wong gak ero kan, mboten krungu. Nggih. Omne sing jendaran nun sewu. Aduh iku jelas membatalno. Waktu sembahyang berat ya jelas batal. Wong sing ces niku mon niku sudah batal salat kita. Nomor sing jendaran niku. Ya. Baik keluar cair air bayu kencing niku. Atau dari belakang keluar air juga batal. Dari depan keluar angin juga batal salat kita. Itu hadas. Yang kedua, bimuku in najasati ilam tulko halan. Dadano tiba-tiba dadano ono cecek nelek ya kan. Kalau telek itu masih bisa dibuang, diunjalno, diselentik, mencolot karena kering telek cecek wangi mang. Maka sholat kita gak batal. Tapi lek diselentik kok katut. Soalnya si anyar kan cecek telek diselentik ini taruh gandeng, nasarung gubrat, nantang gubrat. Maka sembahyang kita ya batal. Nah, kalau kering lukur terus kita sentik mencolot telek, maka sholat kita tidak batal ya. Terus mana apabila orang sholat itu pegang benang panjang misalkan, benang panjang kita kesak ya, tarik towo baru di pucuk itu tiga telek misalkan, maka sholat kita batal. Jadi soalnya gue nyambung ambil badan kita, ambil bagian kita. Siji mana kalau sejadah, ya sejadah dari sore sejadah rusuh, bukan karena najis yang telas. Kalau najis telas, sejadah kita beber katut najis. Contohnya banyoyo itu naik kering, sejadah kita beber di dua banyoyo yang kering, soalnya kita gak batal. Tapi banyoyo man telas, senjata kita beber di luar kan senjatanya itu telas, maka senjata najis nggak bisa kita gunakan untuk sholat. Itu masalah najis itu seperti itu. Terus arek cilik ya napa arek cilik hukum arek cilik misalkan mari nguyu kok meneh nang dhewe, arek cilik itu hukumnya kalhiroh seperti kucing. Arek cilik ini melakukan ngalor gitu lah dindi ya selagi misalnya arek si celonoan pakai celono gak ngerembes, maka sholat kita sih aman. Tapi ada yang sampai ngompol menek nang awake dhewe, badan kita jadi najis ya kan, maka sholat kita ikut batal. Nah, ini ada cilikan sing apik zaman saiki kan damel pampers niku. Damel pampers niku banyu langsung kering. Bener pampers itu najis, tapi yang di dalam iku tok. Sing jabone pancen suci. Tapi lek metu celono maka ganti sholat kita yang batal. Ini min ghairi hamlin yes.
Lah misalkan nun sewu trai cecak lugur tau lubu kesak. Lubu kesak kan wangel sentikane. Dituarik diget-getno malah dia sing gerak akeh. Kok sih iso ditarik pelan-pelan non. Seret ditono terus dibuang. Iya apa-apa seret gak batal. Tapi lek ditarik waduh biasa wis kadung jahitan ini wangel ya wis terpaksa sholat kita batal. Nah, itu masalah najis. Makanya sebelum sholat kita persiapkan baju yang kita pakai, baju suci, sarungnya suci, kuplai suci, bahkan bagian dalam kita nih celana, sual, sikit dan sebagainya itu harus suci semuanya. Dan tempat yang kita gunakan harus suci juga waktu sembahyang. Terus ini wangkisafil aurah ilam tustar halan. Yang selanjutnya sing batalnya sholat adalah terbukanya aurat. Ya, orang laki-laki itu auratnya sebenarnya baik didik. Hanya tuh kok utel niki, bahwa kok utel pas iki sampai dengkul niki. Nanti dengkul atau menisor didik, ini batasnya. Ya, usahakan itu tertutup wis. Mana pian almarhum Bapak Soto sarungan kan atau munggah. Itu jadi auratnya nggak terbuka. Lek sarungan sebenarnya kan penak disuruh utel paling penak ya. Cuma misalkan kelambi kecilnya ini betulnya ini sebaiknya dijahit sekiranya utelnya gak sampai ketok. Nah, dijahit atau ditutupi sekiranya gak sampai kebuka. Lek kebuka kalau ketok utelnya ini bisa batal sholat kita. Atau gini gak apa-apa tapi pakai rangkepan aman, pakai rangkepan itu tadi utel gak sampai terbuka. Kena angin ya kan, ono angin banter kok isor sarung sampai nyingkap munggah misalkan, maka dandan ditutup ya. Kalau nggak ditutup khawatir sholat kita sih batal. Foto nari cili melayu nyeret sarungnya ini selagi bisa dipertahankan ya. Nek kaya bertahan dicul doh ya terpaksa sholat kita sih batal. Mau sarung di kuara cili iso. Nah, seorang wanita auratnya jangan sampai terbuka, apalagi waktu sholat dia nggak mau kena situ gelan itu, usahakan pakai lengan panjang. Jangan sampai kita lewat takbir ini lengannya nggak tahu ngarep. Nah, maka sholatnya sing batal. Yang boleh terbuka hanya telapak tangan ini. Ada telapak tangan dengan wajahnya terbuka. Terus waktu tahiyat dan sebagainya, ada sikil aja sampai ketok harus tertutup. Menunjuk jero ruku. Ngarek lanang ini memang terbuka. Kalau sikil memang harus terbuka. Ya, awalnya waktu sujud barang itu, ya itu aja sampai ambil ngitei sarung, sikil ngitei sarung. Besok gak sampai ngitei sarung. Terus apabila ada surban sing nempel ke badan, nah surbannya jadi ditindih. Ya, surban harus disingkap, jadi tangannya langsung waktu sujud itu langsung nempel nang apa sejadah. Ya. Nah, ono surban nih, dandan tinggi nih. Benda yang bergerak ikut badan kita itu nggak boleh terinjak pada saat kita sujud terbuka. Goblok barang ini mulai sholat harus dibuka ngeten. Jadi ini harus dibuka sampai keningnya bisa nempel ke tempat persujudan. Ini. Nah misalkan imam masjid nggih mix sing ono kabel ini, maka kabelnya jangan sampai terinjak tangan. Kabel semacam itu terinjak tangan, maka sujud kita nggak sempurna. Khawatir sholat kita sing batal. Nah terus ini untuk aurat selagi bisa ditutupi kembali, maka sholat kita tidak batal. Tapi terpaksa nggak bisa ditutup, yo malah sholat kita malah batal. Jadi seperti itu. Terus ini wanutki biharfaini atau biharfin mufhimin amdan, mengucapkan dua kata atau dua huruf di dalam sholat itu bisa membatalkan kalau itu dilakukan dengan sengaja ya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Misalkan nggak sengaja soalnya adik nggawa kayu misalkan kena bendung adik kok kena bengkung gak kerasa misalkan mun gak sengaja ini gak batal. Tapi lek sengaja ini batal sholat kita.
Auf gak paham, apa karena bukan kalimatnya gak paham kan, tapi artinya paham. Itu wong kesakitan. Ya aku budal. Jawabannya yo misalkan dijawab di waktu sholat. Yo misalkan. Maka sholat kita batal. Caranya ini gak batal. Bacaan dalam sholat dibacakan. Allahu Akbar dikeraskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah aku bawa sholat. Ada tamu yang ngurus salam, ya assalamualaikum, ini sholat, maka keraskan suara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun duhur, meskipun asar, itu keraskan suaranya agar tamu itu krungu kalau kita sedang sholat. Sik sholat wong. Terus jangan sampai membatalkan sholat secara sepihak. Artinya gak ada keperluan apa-apa mau sholat dibatalkan. Ya enak-enak ae dhewe apa namanya itidal Rabbana lakal hamdu. Ya dadano langsung dibatalkan sholat. Ya cara membatalkan sholat itu ngeten. Misalkan sampean Sami Allahu liman hamidah. Mari rukuk kan. Sami Allahu liman hamidah. Ono kucing kepenyet misalkan atau kebakaran. Caranya dia aja langsung melayu, nunggu sih. Ini niat batal sholat. Baru ada nyelamat nopo sing kecepit, pitik kecepit, warna tipu dan sebagainya. Tadi nggak boleh langsung melayu, membatalkan sepihak. Tadi harus duduk di sini. Kecuali darurat, ya gempa bumi ya kan, darurat is. Jadi sholat gue seiso, lebih baik deh melarikan diri gak apa-apa. Nah, bertanding gue nopo ada kuat ya, artinya kuat iman kita gak goyah. Ya insyaallah aman Said. Ya rata-rata kan gak kuat dari orang gempa bumi, kudu melayu aja, jangan sampai hilang di gunung ya di wilayah iso. Menghindar dari bangunan tinggi, melayu gak apa-apa. Apa tusuk? Tidak tusuk. Darurat. Ya darurat. Nek plafonnya barang itu serba misalkan asbes kayu gede-gede itu yang melarikan diri mawon untuk menyelamatkan diri. Ya. Sama dengan ketika orang kelinyut itu loh, orang kelinyut, nah dia jaluk tolong nang Gusti Allah. Dan ono tim sar, katanya nyala beno, gak gelem deh. Aku jaluk tolong Gusti Allah tuh, gak jaluk tolong nang tim sar. Ya, terus ono wong gawa kapal, iya gak melok. Sampai hari keluar deh. Nah di saat dia itu di kuburan dia tanya, kenapa sampean kok gak menyelamatkan diri? Nah, saya itu hanya minta ke Gusti Allah. Tapi kenapa kok saya tidak diberi? Bukan gak diberi, Gusti Allah wis ngongkon tim sar nyelametno sampean. Gusti Allah wis ngongkon perahu cilik iku nyelametno sampean gak gelem. Ternyata seperti itu. Nah, berarti intinya kita itu istilahnya mohon Gusti Allah, pasti Allah mengabulkan, tapi ono jalan dia sing ada bahkan gak nyono lah itu ke Gusti Allah. Nah ini yes. Bahkan ada sholat itu namanya sholat khauf. Sholat khauf itu misalkan sholat duhur itu dibagi dua barisan soft. Ya pertama takbir bareng Allahu Akbar. Nah rakaat pertama dan kedua takbir pertama yang mengikuti imam. Maksudnya soft pertama mengikuti imam. Ya di rakaat pertama dua. Soft kedua itu oleh nemburi boleh. Ambil pegang senjata kan boleh. Jadi sing baris pertama nih ngikuti imam. Ya mulai Fatihah terus sampai namburi sampai 2 rakaat gitu imam. Nah baris kedua itu boleh noleh ke belakang sambil pegang senjata mengamankan. Nah rakaat kedua, ketiga dan keempat, ya ketiga keempat ganti sing baris kedua sholat ngikuti imam, sing baris pertama sof pertama ganti ngadeg noleh namburi. Ini namanya salat khauf. Jangan perang. Itu boleh. Nah, ini deh. Jadi Palestina barang iso ngeterapno ngono ya aman. Ya, tapi yo paling aman sembahyang di Indonesia itu sing ada gak ono gangguan nonton.
Ini jadi berbicara dengan sengaja itu bisa membatalkan sholat. Kalau tidak sengaja atau satu kalimah tapi memahami itu bisa membatalkan sholat. Terusannya yang membatalkan sholat adalah wal aklil kasir, nasian, makan banyak karena lupa, lali sembayang. Nah gini terus kadang ngesak lontong misalkan sembayang kalau kayak ini ngesak lontong terawih suwe ngomong. Ini mangan lali karena lali itu batalkan sholat. Padahal lali, apalagi sengaja. Juru sholat sengaja mangan permen ya kan itu bisa batalkan sholat. Nah, misalkan kalau selilitan waktu sholat, maka sebaiknya selilit ini dibucal, dibuang, jangan sampai ditelan. Kecuali wis kadung mlebu nang gorokan wis kangene tokno, baru dilegisan atau dipertahankan kok mari sembahyang dilepeh. Tapi selagi iso dilepeh, wis gak iso ya dilegisan. Kok selilit jangan sampai ditelan sampai. Bahkan kondisi biasanya ngeten iso selilit dibuang iso sampai ditelan. Ngoten untuk selilitan. Ini. Terus salah suharokatin mutawaliyatin walau sahwan wal sampun cekap ya. Yes. Ono pertanyaan mari ki ya. Mari selesai ngaji monggo takon jenengan ya. Yes, sekarang kita baca dari Mugi faslun yang pertama sampai nasian. Bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim.